lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kepada segenap Dewan Guru, para pengurus maupun santri dari Markas Syariah, dan kepada seluruh jamaah para tamu yang datang pada kesempatan hari ini, kita sama berharap mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini di bulan yang penuh keberkahan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan insya Allah apa yang senantiasa menjadi harapan kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabul hajat wa hasil maksud, amin ya rabbal alamin. Untuk tidak berpanjang waktu, sebagaimana sama kita maklumi, hari ini merupakan acara haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Begitu juga sekaligus merupakan acara haflah akhirus sanah, di mana sekaligus juga merupakan acara khatmul Quran di salat tarawih nanti malam. Mudah-mudahan semua acara-acara yang telah direncanakan oleh panitia tersebut dilancarkan oleh Allah dan diberkahi, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, pada kesempatan ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan, sebagaimana tadi Al-Habib Muhammad Alwi bin Hasan bin Sumaid hafidhahullah ta'ala wa ra'ah yang telah memaparkan kepada kita subdah daripada managib sahibul haul, managib daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 karakter yang luar biasa di dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah yang pernah ditunjukkan dan dicontohkan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki semasa hidupnya, dan itu menjadi pedoman bagi para murid-muridnya sejak dulu sampai hari ini. Ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sebagaimana tadi sudah dikutip oleh Habib Alwi, itu lebih mengedepankan pendidikan, akhlak dan perilaku para santrinya, saudara, agar para santrinya ini sebelum menuntut ilmu, sebelum menggali segala macam ilmu pengetahuan di rubat beliau, supaya mereka bisa memahami apa itu khidmah, apa itu akhlak, apa itu suluk. Makanya dulu semasa hidupnya kalau ada santri-santri baru, siapapun dia, masuk ke dalam rubat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak langsung izinkan untuk ikut dalam majelis untuk menimba ilmu. Beliau tidak langsung mengizinkan santri-santri baru tersebut untuk langsung ikut mendengarkan pengajian-pengajian yang berisikan ilmu. Tidak. Santri-santri baru begitu datang langsung diberikan tugas melayani tamu, melayani senior, menyiapkan segala keperluan untuk taklim apa saja, termasuk menuangkan teh dan seterusnya, dan itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Jadi si santri itu dididik bagaimana cara menghormati gurunya, bagaimana cara menghormati seniornya, bagaimana cara menghormati tamu-tamu gurunya yang datang, saudara, bagaimana cara menyambut mereka, bagaimana cara melayani mereka, bagaimana cara berbicara dengan mereka. Jadi seperangkat ajaran moral, budi pekerti, akhlak dalam khidmatul ilm, itu yang diutamakan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi santri-santri baru tersebut enggak dikasih bawa kitab, langsung baca kitab, duduk langsung nulis, enggak ada ya. Nah itu bisa berlangsung berbulan, bahkan kadang-kadang bisa berlangsung bertahun, saudara, tergantung daripada si santrinya. Dan itu semua kembali kepada keputusan Abuya. Jadi selama belum diizinkan untuk duduk ikut membaca kitab atau mendengar pembacaan kitab atau untuk daras, mereka semua diajarkan dulu bagaimana cara melayani ilmu, melayani ahlul ilmi, melayani ashabul ilmi, melayani majlisul ilmi. Itu yang diajarkan oleh beliau. Yang kedua, yang tidak kalah menariknya, semua santri-santri baru khususnya, saudara, begitu masuk semua diberikan tugas. Ada tugas buat mereka semua. Tugas apa?
tugas membaca zikir setiap hari ya ikhwan. Ada yang ditugaskan membaca sholawat, ada yang ditugaskan membaca hizib, ada yang ditugaskan membaca zikir. Dan tugas yang diberikan nggak tanggung-tanggung, bukan baca zikir 10-100 kali, bisa ribuan puluhan ribu kali sudah. Jadi masing-masing santri itu ditugaskan, kau baca hizib ini sekian ribu kali, kau baca selawat ini sekian ribu kali, kau baca hizib atau wirid ini sekian ribu kali. Semua santri masing-masing mendapatkan tugas sedemikian rupa saudara. Nah, kenapa? Semua itu tidak lain dan tidak bukan di tazkiyatin nufus. Nah, dulu waktu saya pertama kali ke Mekah, mampir ke beliau mengikuti yaitu semua kegiatan yang ada di pondok beliau, walaupun saya tidak tinggal di dalam karena saya kuliah di kota Riyadh, tapi di masa-masa libur saya memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bisa menimba ilmu di majelisnya. Pada awalnya kita sendiri masih bertanya-tanya, kenapa ya kok santri baru disuruh ngelayanin, disuruh nuangin teh, disuruh bikin bukur, saudara. Kadang-kadang bisik-bisik kita tanya, udah berapa lama? Udah ada yang setahun, udah ada yang 2 tahun, masih belum megang kitab juga, saudara. Nah, dulu kita bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Termasuk zikir, saudara. Kenapa sih orang datang kan mau belajar, bagaimana caranya toharo, bagaimana caranya sholat. Orang mau belajar, pengen baca kitab tafsir, pengen tahu ilmu hadis, saudara. Tapi kok ditugaskan baca zikir ini sekian ribu kali, zikir itu sekian ribu kali. Nah, kadang-kadang hati ini bukan menolak, tapi penuh pertanyaan, tasaulat. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi di kemudian hari, di belakang hari, saudara, semua para santrinya akhirnya memahami, ya, Abuya ingin membersihkan hati kita dulu dari segala kerikil, supaya nanti begitu masuk di dalam menuntut ilmu, nggak ada lagi penyakit-penyakit hati yang akan mengganggu di dalam menuntut ilmu tersebut, saudara. Jadi beliau lebih mengedepankan pertama tadi yang kita sebutkan bagaimana pembentukan akhlak para santri-santrinya, yang kedua sekaligus juga membersihkan hatinya ya ikhwan. Begitu hatinya bersih, akhlaknya bagus, masuk menuntut ilmu, maka ilmu akan mudah untuk diterimanya, ilmu akan mudah bersemayam dalam jiwanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makanya kalau santri-santri yang ada di markas syariat ini diberikan tugas zikir, jangan kaget. Di markas syariat ini setiap ba'da sholat fardu itu ada kewajiban saudara untuk membaca zikir, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran saudara, terus setiap hari tidak putus, semua santri diajak. Bahkan ada beberapa santri yang sekarang bergilir saudara, nah untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu. Ini semua tidak lain dan tidak bukan untuk membersihkan hati kita, membersihkan akal pikiran kita, membersihkan jiwa dan sanubari kita dari segala penyakit hati yang sekiranya kalau dibiarkan akan bisa mengganggu kita dalam menuntut ilmu. Karena kalau hati udah bersih, pikiran udah jernih, itu nimba ilmunya enak ya Wak. Nah, tinggal selanjutnya adalah bagaimana pendidikan akhlaknya. Ini harus betul-betul diutamakan. Akhlak nomor 1 ya Wak. Jadi nggak ada maknanya kita punya ilmu kalau tidak punya akhlak. Jadi kalau di sini santri-santri diajarkan bagaimana cara berkhidmah, bagaimana cara melayani guru, bagaimana cara melayani senior, bagaimana cara melayani ilmu, bagaimana cara melayani pesantren, bagaimana cara melayani majelis-majelis yang ada di pesantren ini, tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk karakter kepribadian kita agar memiliki suluk, adab dan akhlak insya Allah. Yang ketiga ini luar biasa. Dan ini perlu dimiliki oleh setiap dai dimanapun berada ya. Perlu diketahui bahwa Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari segi fikih bermadhab Maliki. Beliau bukan bermadhab Syafi'i, madhabnya Maliki. Tapi yang menakjubkannya, ribuan murid yang beliau ajar dari tahun ke tahun, sekian puluh tahun muridnya udah ribuan sudah. Semua murid yang diajarkan tersebut, saudara, tidak ada satupun yang dibentuk, diarahkan, apalagi dipaksa untuk bermadhab Maliki. Nggak ada. Ini dahsyat. Karena pada umumnya yang namanya guru, pengen muridnya sama pemikiran dengan gurunya. Yang namanya guru, pengen muridnya supaya satu madhab, satu akidah, satu fikih dengan sang guru, saudara. Tapi Abuya enggak. Yang diajarkan oleh Abuya pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari Maturidi. Walaupun beliau punya fikih adalah Maliki, tapi karena beliau tahu mayoritas santri-santri yang diajarkan berasal dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari wilayah Asia Tenggara yang pada umumnya mereka bermadhab Syafi'i, maka mereka semua dibekali dengan kitab-kitab madhab Syafi'i. Semua. Padahal beliau sendiri bermadhab Maliki.
Tapi murid-muridnya dibekali dengan mazhab Syafi'i. Ini luar biasa, saudara. Nah, pernah ditanyakan ini kepada beliau, ada jawaban yang cukup menarik. Ini harus menjadi pegangan buat setiap dai, saudara. Kenapa sih beliau tidak bawa aja murid-muridnya untuk bermazhab Maliki? Kenapa sih yang gak dibacakan ya kitab-kitab Maliki aja lah semua? Saudara, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, saudara, kenapa sih yang diajarkan harus mazhab Syafi'i? Nah, singkat yang beliau sampaikan kepada muridnya, bahwa kalian datang dari Indonesia yang mayoritas umat Islam di sana bermazhab Syafi'i. Jadi kalau kalian dibentuk sebagai mazhab Maliki dan tidak paham mazhab Syafi'i, maka begitu kalian pulang ke kampung halaman kalian, pulang ke keluarga kalian, maka kalian akan membawa banyak persoalan. Karena begitu Anda membawa mazhab Maliki, pulang ke kampung kita, pulang ke rumah kita, wah ini santri bisa ribut sama bapaknya, bisa ribut sama tetangganya, bisa ribut sama ustadz yang ada di sekitarnya, saudara. Nah, karena saudara ada perbedaan-perbedaan amaliyah antara Syafi'iyah dan Malikiyah yang bisa jadi masyarakat Indonesia, saudara, kurang familiar, kurang akrab dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, maka itu murid-muridnya yang dari Indonesia, Malaysia, Brunei diajarkan mazhab Syafi'i supaya begitu pulang ke kampung halamannya, mazhabnya tetap sama dengan mazhab bapaknya, mazhab ibunya, mazhab pamannya, mazhab tetangganya, mazhab guru-guru yang ada di kampungnya, saudara. Sehingga dia tidak menjadi pemecah belah di antara umat, bahkan dia bisa menjadi tetap perekat pemersatu supaya persaudaraan umat Islam yang ada di Indonesia semakin kuat dan makin dirahmati Allah, insya Allah. Ini sikap luar biasa, saudara. Sallu ala Nabi. Nah, jadi sikap seperti ini harus diwarisi, bukan hanya oleh para santrinya, bukan hanya oleh para penerus atau murid daripada Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, tapi perlu diwarisi oleh seluruh umat Islam sebagai generasi penerus, ya. Nah, jadi sekali lagi ini penting karena kita buat sedikit perbandingan, tidak sedikit negara-negara. Nah, ini Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki bukan negara, pribadi, sudah. Tapi pribadinya tidak kalah dengan karakter negara, sudah. Jadi pribadinya sendiri bisa disebut sebagai ummah. Nah, jadi kalau orang punya jiwa besar, pribadi besar, karakter kuat, itu bisa menjadi ummah dia sendiri, sudah. Nah, saking apa? Saking besar jiwanya, saking kuat karakternya, saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Di tingkat negara saja masih banyak negara-negara Islam yang nggak mampu bersikap seperti itu, saudara. Saya kasih contoh. Berapa banyak anak-anak Indonesia yang diberikan beasiswa ke Arab Saudi, termasuk saya, saudara, kemudian belajar di sana. Nah, begitu belajar di sana, tidak sedikit universitas-universitas Islam yang ada di Arab Saudi, santri-santri atau para mahasiswanya diarahkan ke satu madhab, yang madhab itu gak populer di Indonesia. Ya, katakan ke Arab Saudi, belajar di Jamiatul Islamiyah di Madinah, atau belajar di Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud, saudara, mereka diajarkan fikih Hambali, dan mereka juga diajarkan akidah yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara. Bagi saya tidak ada masalah kalau semua itu diajarkan kepada para pengikut Hambali dan para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara. Tapi menjadi problem begitu itu didoktrin kepada para santri dan mahasiswa dari Indonesia. Setelah sekian lama mereka belajar, sekian tahun, kemudian mereka dikembalikan ke Indonesia, dan sebagian dari mereka mendapat tugas sebagai misionaris madhab. Apa itu misionaris madhab? Mereka ditugaskan, apa yang kau pelajari di Arab Saudi ini dari pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari fikih Hambali, bawa ke negerimu, sebarkan. Nah, begitu mereka datang sebagai misionaris madhab di kita punya negeri, maka kita sudah bisa bayangkan apa yang terjadi. Mereka akan menjadi pemecah belah umat, saudara. Karena apa yang mereka bawa nggak sama dengan apa yang diamalkan selama ini oleh masyarakat di Indonesia, baik itu berupa pemikiran ilmiah atau itu berupa amaliyah, saudara. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sama yang hadir sini, perhatikan semua santri, perhatikan. Nah, saya mau tanya semua, kalau ada santri dari Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i pergi ke luar negeri belajar mazhab Maliki, terus begitu pulang disuruh sebarin tuh mazhab Maliki, saya tanya kira-kira akan jadi problem nggak? Baik. Atau ada yang bermazhab Syafi'i dari Indonesia terbang belajar, tahu-tahu disuruh kembali diajarkan di sana hanya mazhab Hambali. Begitu pulang ke Indonesia dibawa itu pemikiran-pemikiran mazhab Hambali, disebarluaskan di tengah masyarakat Indonesia. Jujur jadi problem enggak?
Jadi problem, saudara. Itu jadi tafriqah. Walaupun kita tahu Maliki, Syafi'i, Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi orang-orang awam yang ada di bawah, begitu mereka, saudara, disajikan aneka ragam pendapat yang berbeda dengan apa yang mereka sudah akrab selama ini, dengan apa yang mereka sudah pahami selama ini, itu akan menimbulkan kebingungan, bahkan bisa menjadi fitnah di tengah umat, saudara. Ya, sama halnya Kedutaan Besar Iran di Jakarta bagi-bagi beasiswa. Ribuan santri mahasiswa dari Indonesia berangkat ke Iran belajar di sana, saudara. Sampai di sana yang diajarkan mazhab Syiah. Nggak ada mereka diajarkan mazhab Syafi'i, Asy'ari, Maturidi, yang diajarkan mazhab Syiah. Yang diajarkan mazhab Imamiyah, Itsna Asy'ariyah, Ja'fariyah, baik fikih maupun akidah. Begitu sekian tahun mereka sudah belajar sana, pulang ke negerinya, saudara, mereka menyebarluaskan apa yang mereka pelajari di Iran. Begitu mereka sebarluaskan di Indonesia, akan berbenturan pemikiran dengan pemikiran ibunya, bapaknya, pamannya, kakaknya, adiknya, tetangganya, masyarakatnya. Nah, saya mau tanya, akhirnya muncul problem lagi tidak? Saudara, berarti apa? Ini tingkat negara, ini saya cerita. Berarti tingkat negara aja jiwanya belum besar. Tingkat negara tuh jiwanya belum besar, saudara. Sementara seorang Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki bukan negara, pribadi, saudara, tapi jiwanya lebih dari negara. Beliau paham, ini kalau murid-murid saya ajarkan mazhab yang berbeda dengan apa yang tersebar di Indonesia, maka dia pulang akan menjadi problem bagi keluarganya dan problem bagi masyarakatnya, saudara. Dan itu tidak dilakukan oleh Abuya, dan Abuya tidak membenarkan santri-santrinya untuk melakukan hal yang seperti itu, saudara. Sehingga, saudara, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, mari kita lihat bagaimana Abuya mengajarkan kepada para santrinya semua yang diajarkan mazhab fikih Syafi'i, pemikiran-pemikiran Asy'ari, semua diajarkan kepada santri-santrinya. Semua kitab-kitabnya, saudara, kitab-kitab bagi mereka yang belajar di Hadramut, apa yang dipelajari kitab-kitab Syafi'iyah di Hadramut, yaitu yang diajarkan oleh Abuya di dalam rubatnya, saudara. Ya, kalau si santri sudah tinggal 8 tahun, 10 tahun, sudah lama di sana, sudah banyak ilmunya, sudah banyak mengkaji, baru diajarkan beberapa mazhab lainnya sebagai perbandingan, saudara. Baru diberitahu mazhab Hambali begini, Hanafi begini, Maliki begini, saudara. Itu penting supaya apa? Supaya si santri ini punya wawasan lebih terbuka, supaya dia tahu bahwa di sana ada aneka ragam pendapat yang harus dikenali dan harus dihormati, serta tidak boleh sembarangan untuk diserang, saudara. Maka itu ciri dari para santri Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki secara umum, saudara, dari dulu sampai saat ini mereka nggak suka kepada gerakan-gerakan doa tafriqah, nggak suka kepada gerakan-gerakan para dai yang memecah belah. Para dai itu seharusnya bukan memecah belah, tapi menyatukan umat, jadi perajut, jadi perekat, jadi pemersatu, saudara. Nah, itulah yang diajarkan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dan alhamdulillah di antara negara yang mengajarkan seperti ini adalah Mesir. Nah, di Mesir itu ada universitas yang namanya Jami'atul Azhar, saudara. Nah, di Jami'atul Azhar ini murid datang dari semua negara. Nah, Azhar membuat satu kebijakan, saudara. Itu menjadi kebijakan putusan di Azhar. Di sini ada Habib Muhammad yang lulusan Azhar, saudara. Di mana setiap ada mahasiswa baru begitu masuk, dilihat dari negara mana dia. Begitu dia paspor dari Indonesia, langsung dimasukkan syubhah Syafi'iyah, saudara. Kenapa langsung dimasukkan syubhah Syafi'iyah? Karena Indonesia mayoritas Syafi'i. Dimasukkan oleh syubhah Syafi'iyah. Begitu yang daftar dari Afghanistan atau Pakistan, langsung dimasukkan syubhah Hanafiyah, saudara. Begitu yang dimasukkan anak-anak dari Afrika, saudara, yang kebanyakan mayoritas Maliki, dimasukkan syubhah Malikiyah, saudara. Luar biasa. Bahkan, saudara, dulu di zaman Syekh Mahmud Syatut dan selainnya, saudara, bahkan kalau ada murid-murid datang dari Iran atau dari Lebanon yang mazhabnya Syiah, dimasukkan ke syubhah Ja'fariyah, saudara. Subhanallah. Nggak Azhar nggak memaksakan. Oh, ini mesti jadi Sunni, oh ini mesti jadi Maliki. Karena di benua Afrika itu termasuk Mesir banyak sekali mazhab Maliki, nggak ada memaksakan dia, Pak. Nah, artinya sikap Al-Azhar ini sikap negara yang luar biasa. Kenapa Azhar perlu bersikap sedemikian rupa? Karena yang datang dari berbagai negeri, saudara. Kecuali kalau satu universitas di Indonesia yang belajar hanya mazhab Syafi'i saja, atau satu universitas di luar negeri yang jadi murid mahasiswanya hanya dari satu negeri saja, ya wajar kalau hanya diajarkan mazhab daripada para negeri asal dari para mahasiswanya, sudah.
Tapi dalam satu negeri seperti Mesir, dari semua negara datang belajar ke sana. Buat macam-macam madhab datang ke sana, saudara. Nggak boleh dipaksa cuma dalam satu madhab yang dimiliki oleh negeri tersebut, saudara. Seperti Saudi. Saudi ini didatangi oleh berbagai negara. Loh, kenapa didatangi oleh berbagai negara? Dia bagi-bagi beasiswa. Saudara, seluruh dunia dan berbagai negeri datang. Dia bagi-bagi beasiswa. Nah, seharusnya kalau sudah bagi-bagi beasiswa seperti itu, mestinya juga Saudi lihat, oh kalau murid-murid dari Indonesia yang makanya Syafi'i, mestinya disediakan syu'bah Syafi'iyah. Nah, jadi hal begini bukan saya tidak sampaikan, saudara. Saya pernah lebih dari 10 tahun yang lalu kepada pemerintah Saudi, kita berikan usul, kita berikan saran. Nah, kenapa kami yang datang dari Indonesia kok Anda paksakan? Nah, Anda ajarkan hanya madhab Anda saja. Ajarkan ke kita madhab yang berlaku di kami punya diri. Nah, jadi kita protes untuk beberapa universitas di Saudi yang memang dipaksakan madhab tertentu saja, saudara. Nah, begitu juga waktu saya berkunjung ke Iran. Saya pernah diundang untuk menghadiri satu konferensi internasional antar madhab, saudara. Ada Syiahnya, ada Ahlu Sunnahnya, ada Ibadiyahnya, saudara. Nah, di sana salah satu yang kita kritisi, kita tanya kepada Iran. Saya tanyakan beberapa ayatullah di sana. Saya tanyakan kepada beberapa rektor dari hauzah-hauzah dan universitas di Teheran maupun di Qum. Anda di sini saya bilang sudah ada ribuan orang Indonesia belajar di sini. Kenapa Anda tidak buka syu'bah Syafi'iyah? Kenapa Anda ajarkan kok cuma madhab Syiah saja? Apakah Anda memaksa dia dari Syiah kemudian nanti pulang ke Indonesia bawa misionaris Syiah untuk mereka mensyiahkan Indonesia? Dan saya sampaikan kepada mereka, bukankah Anda selama ini selalu berkampanye persatuan? Nah, kalau Anda ingin persatuan, ya jangan obok-obok Indonesia dan madhab Anda. Nah, ya jawabnya aneka jawaban, tapi ada satu universitas, waktu itu Universitas Imam Ja'far Shadiq, saudara. Jawabnya cukup merespon. Dia katakan dia, mestinya memang begitu. Mestinya orang-orang Indonesia yang datang kemari kami sediakan syu'bah Syafi'iyah. Mestinya yang datang dari madhab Maliki juga kami sediakan syu'bah Malikiyah. Nah, jadi dia katakan apalagi universitas kami ini adalah universitas tentang perbandingan antar madhab. Nah, jadi saya katakan ya kalau namanya Universitas Imam Ja'far Shadiq, salah satu programnya adalah perbandingan antar madhab Islam, ya Anda harus masukkan itu. Semua madhab-madhab Ahlu Sunnah harus ada syu'bahnya, dan dari negeri mana dia datang, madhab apa yang ada di negerinya, Anda harus masukkan dia ke syu'bah tersebut. Saya berikan contoh saat itu Al-Azhar, ya Pak. Kalau Al-Azhar bisa, kenapa Anda tidak bisa? Nah, termasuk kepada Saudi. Saya juga sampaikan sama. Kalau Al-Azhar bisa, kenapa Jamiatul Imam Muhammad tidak bisa? Kalau Al-Azhar bisa, kenapa Jamiah Islamiyah di Madinah tidak bisa? Nah, jadi di sini kembali kepada sebetulnya bukan soal bisa nggak bisa, bukan soal mampu nggak mampu, sudah bukan. Ini soal mau apa nggak mau, itu aja sudah. Kalau soal mampu, sudah mampu. Iran, Saudi mampu, sudah menyediakan syu'bah tadi. Yang jadi persoalan bukan mampu atau nggak mampu, tapi yang menjadi persoalan mau atau tidak mau. Nah, baiklah, itu yang perlu saya sampaikan. Kembali kepada Abuya, sikap Abuya tadi itu yang saya katakan luar biasa. Ini karakternya begitu kuat, saudara, ilmunya juga begitu luas, dan keberaniannya nggak usah dicerita lagi, saudara. Bagaimana nggak disebut manusia berani di satu negeri yang semua madhab ditekan, di satu negeri, saudara, yang hanya boleh pemikiran Wahabiyah, pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang satu negeri hanya boleh ada pemikiran-pemikiran Hambali, tapi beliau berani mengeluarkan semua pemikirannya, semua idenya, semua ilmunya, saudara, yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun resikonya, saudara, beliau dimusuhi oleh ulama-ulama dari Darul Iftah Saudi Arabia, saudara. Mungkin beliau nggak peduli. Yang hak beliau katakan hak, yang batil beliau katakan batil. Beliau diundang untuk berdebat, beliau datang, saudara. Sampai-sampai saudara kalangan Wahabi yang benci kepada Abuya ini, saudara, itu mengeluarkan fatwa bi'idami Abuya, fatwa hukum mati, karena Abuya dianggap sudah murtad, sudah. Ya, jadi murtad hanya gara-gara soal tawassul, soal tabarruk, soal salawatan, saudara. Nah, waktu Abuya dipanggil di tengah mereka, saudara, Abuya datang. Abuya silakan kalian ini keluarkan, kalian punya hujah, kalian punya burhan, kami juga keluarkan, kami punya hujah, kami punya burhan. Enggak ada yang menang berdebat dengan Abuya saat itu, ya. Nah, cuma mereka memanfaatkan kekuasaan. Karena mereka ini adalah ulama-ulama yang dekat dengan raja, dekat dengan kerajaan, dekat dengan kekuasaan, memanfaatkan itu semua untuk menghentikan kegiatan Abuya. Abuya itu dulu salah satu imam resmi Masjidil Haram, sudah. Akhirnya diberhentikan, gak boleh jadi imam lagi di Masjidil Haram. Abuya itu dulu punya majelis khusus resmi di dalam Masjidil Haram, sudah. Resmi, ngajar, banyak yang belajar, sudah. Akhirnya di stop, gak boleh mengajar lagi di Masjidil Haram, sudah. Kenapa? Karena mereka iri, mereka dengki, mereka hasad.
Karena Abuya kalau udah ngajar bukan 1-2 yang hadir, bukan 100-200 yang hadir, bisa ribuan yang hadir, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ, beliau biasanya ngisi di televisi, ngisi di radio, di stop, nggak boleh ngisi lagi. Nggak sampai di situ, beliau ngajar, saudara, waktu itu di Jamiatul Al-Malik Abdul Aziz, saudara, yang sekarang jadi Jamiah Ummul Qura, saudara, ngajar, dia berhentiin, nggak boleh ngajar lagi, saudara. Tapi tetap beliau berdakwah, tetap beliau menulis kitab-kitab, tetap beliau membuat rekaman disebar kemana-mana, saudara. Bahkan pengikutnya bukan hanya ada di Arab Saudi, di seluruh dunia. Nah, akhirnya begitu penyebaran ilmunya ada di seluruh dunia, sampai akhirnya Abuya nggak boleh keluar negeri. Masya Allah, luar biasa, saudara. Jadi tantangan Abuya nih nggak main-main, saudara. Jadi udah dimusuhi, ditekan, saudara. Tapi tetap beliau sampaikan, nggak, lau mata lain. Beliau nggak pernah berhenti, dan beliau nggak pernah menjilat pemerintah, nggak. Beliau nggak pernah berbaik-baikan dalam arti kata untuk menjual akidahnya, enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu yang perlu kita tahu sedikit sosok daripada guru besar kita semua, saudara, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wal Imam Al-Muhaddits dan Al-Alimul Allamah. Beliau luar biasa, keilmuannya luar biasa.